A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kehidupan kita sampai pada pagi ini, pagi yang Allah siapkan kepada kita lembaran-lembaran kehidupan yang bersih kembali, yang akan kita tuliskan amal-amal kita dengan amal yang lebih bagus, dengan amal yang lebih banyak. Mudah-mudahan amal-amal itu mampu berfungsi untuk menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, dan masih banyak yang tersisa untuk membangun kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Sehingga ketika kita terus mencoba mengisi hari-hari kita, setiap hari kita tuliskan lembaran baru yang lebih baik, lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh. Kita berharap sampai pada kemudian waktu yang telah ditentukan habis, insya Allah kita mendapatkan simpanan, mendapatkan tabungan, bekal-bekal yang akan terus memberikan kemudahan dan keselamatan di akhirat. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan membicarakan tentang hidup ini memang berat, dan kehidupan yang berat itu memang menjadi bagian yang Allah berikan kepada perjalanan manusia agar manusia itu mampu untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesungguh-sungguhannya. Kenapa? Karena memang dalam sunatullah, tanpa kesungguhan, tanpa upaya keras manusia kepada kebaikan-kebaikan, itu tidak akan terwujud ya, untuk bisa merubah keadaan dirinya, keadaan keluarga, keadaan lingkungan, keadaan masyarakat, bahkan keadaan negara. Nah, untuk itulah memang kemudian Allah berikan kepada kita fasilitas-fasilitas yang menjadikan proses perjalanan kehidupan kita itu terasa berat. Kenapa? Karena fasilitas-fasilitas itu bentuknya adalah ujian-ujian, tekanan-tekanan ya, untuk memastikan stabilitas ya, stabilitas sebuah perjalanan, sebuah kebaikan, agar dengan kondisi amal-amal yang kuat itu yang kemudian akan dipancarkan darinya energi-energi positif. Ibu-ibu rahimakumullah, untuk menghadapi suasana yang berat, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk melahirkan kesungguhan-kesungguhan yang baru. Untuk itulah Allah berikan kepada kita stimulan, berikan kepada kita fasilitas-fasilitas yang termasuk di dalamnya adalah hadirnya bulan-bulan haram.
kadang-kadang kita tidak merasakan ya proses kehidupan kita itu. Alhamdulillah Allah sudah dekatkan kita dengan bulan haram, yaitu nanti sebentar lagi sekitar awal Januari kita akan memasuki bulan Rajab ya, bulan Rajab sekitar tanggal berapa itu, 10 apa 13 memasuki Rajab, bulan haram. Dalam bulan haram itu Allah memberikan sebuah sunatullah agar manusia itu selalu mempersiapkan diri, selalu bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena di bulan itu dilarang ya bagi kita untuk berbuat aniaya, perang, dan tidak boleh aniaya. Di bulan itu Allah memberikan dorongan kesungguhan kita dengan melipatkan balasan dari amal-amal, baik amal itu berupa kebaikan maupun keburukan, agar manusia itu berhati-hati. Banyak sekali manusia itu yang mungkin selalu bisa mengupayakan kebaikan-kebaikan yang selalu ditambahkan dalam proses kehidupannya. Namun kadang-kadang terlalaikan untuk menahan ya, untuk menahan diri dari keburukan-keburukan ya. Banyak orang yang kemudian bertambah mahir, bertambah banyak membaca Al-Quran karena tumbuh subur ya di masyarakat itu. Majelis-majelis zikir ya. Namun kadang-kadang tidak bisa menahan lisan-lisan untuk membicarakan keburukan orang, untuk mencela, untuk ghibah dan lain sebagainya. Nah, sehingga Allah ingatkan kalau kehidupan kita itu dibuat begitu ya, kita sudah susah-susah beramal ya, namun kita tidak mampu ya meningkatkan kesungguhan kita untuk menahan dari hal-hal yang buruk, maka akhirnya kita pun tidak akan mendapatkan tambahan sesuatu. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk kembali mempersiapkan diri kita, kembali untuk melahirkan kesungguhan-kesungguhan baru ya, agar dengan itu kita mempunyai bagian-bagian yang lebih mudah, lebih lapang dan memberkahkan dalam kehidupan. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah berlatih. Jadi tidak akan pernah ada ya sesuatu itu terwujud ya, semakin berkembang, semakin baik, menghasilkan sesuatu yang besar tanpa proses latihan. Kita lihat bahasa-bahasa yang dilahirkan, sosok-sosok, karakter-karakter yang dilahirkan di bidang olahraga. Tidak ada tiba-tiba orang bisa terbang ya, tiba-tiba orang bisa meloncat tinggi tanpa latihan, tidak ada. Semua proses prestasi yang dilahirkan melalui latihan-latihan yang panjang. Bahkan ketika sudah menjadi juara, ketika menjadi orang yang dianggap profesional dan berhenti latihan, maka menurun pula prestasi-prestasi, bahkan kadang-kadang tidak terlihat ya, tidak terlihat. Banyak sekali kita lihat orang-orang yang sudah selesai bermain bola, olahragawan yang dulu dia mencapai prestasi emasnya, namun kemudian tidak terlihat baik dalam sosoknya yang sehat, yang gagah, ataupun prestasi yang kemudian dia jalankan. Kenapa? Karena mungkin bersamaan dengan kemudian tidak aktif dan lain sebagainya, berhenti juga proses latihannya. Demikian juga di dalam kita beramal, demikian juga kita dalam beribadah, demikian juga kita dalam berbuat baik. Tidak akan pernah berhasil ya. Seseorang itu merubah keadaan tanpa dia memahami, mempersiapkan diri untuk terus melatih hatinya, melatih cara berpikirnya, melatih fisiknya untuk melaksanakan hal-hal yang terkecil sekalipun ya. Sudah sering kita bahas ketika sholat misalnya ya, ketika sholat itu dilakukan terus menerus sehari 5 kali. Namun apakah kemudian
semakin hari semakin mencapai kualitas yang maksimal. Belum tentu juga. Itu dibutuhkan sebuah proses ya, proses agar kita mendapatkan nilai yang tinggi dalam beribadah. Itu tentu saja satu pemahaman ya. Dua, bagaimana dia mengatur ritme kehidupannya ya agar stabil. Sering sekali kita sampaikan, ketika kita kepingin amal-amal kita itu menjadi lebih baik ya, mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain, maka perhatikan yang pertama, kesempatan. Allah berikan kesempatan ya kita ibadah, sholat awal waktu ya, kemudian agar bisa ditambahkan setelahnya sunnah, agar bisa ditambahkan dzikir, agar bisa ditambahkan doa. Ketika kemudian kesempatan adzan itu diserukan dan ternyata tidak berpengaruh pada kita, kemudian kita terlalaikan, kita melaksanakan sholatnya di akhir jam yang disediakan. Nah, tentu saja tidak akan kemudian membawa tambahan-tambahan ibadah yang lainnya ya, sehingga memang satu kesempatan, ada kesempatan sholat, ada kesempatan untuk berzikir, ada kesempatan untuk berdoa, ada kesempatan untuk berbuat baik ya. Dan juga sering kita sampaikan, Allah lah yang memberikan kesempatan-kesempatan itu kepada kita, bukan kita yang menciptakannya. Dan ketika kita sudah oleh Allah dihadapkan pada kesempatan-kesempatan dan tidak diambil, maka ada waktu yang menurut Allah akhirnya kita tidak akan diberikan kesempatan lagi. Nah, ketika kemudian hal itu datang, akan menjadi sangat rugi bagi manusia. Yang kedua, balasan itu diberikan kepada orang yang berbuat. Maka orang yang sudah melakukan sebuah amal ya, dia akan mendapatkan sebuah jalan yang lebih mudah dan ritme yang kuat ya. Jadi pola kehidupan yang terus menerus ya akan memberikan kekuatan yang lebih. Ketika seseorang itu ya, jadi seseorang itu hanya bicara ya, barangkali punya kata-kata yang baik untuk mendorong seseorang semangat, untuk mendorong seseorang itu menjadi baik, dan kemudian dia tidak berbuat untuk itu, maka itu suatu saat akan mengalami kemunduran yang hebat. Baik kemunduran itu tentang dia menjadi sulit, orang tidak mendengarkan, dan bahkan dia terlupakan dengan amal-amal yang selalu diserukan ya. Balasan diberikan kepada orang yang berbuat. Jadi kalau orang itu tidak berbuat dan terus berbuat, tidak melakukan, maka dia akan tidak akan menemukan kemudahan ya. Nah, itu banyak sekali dirasakan, ada orang berjuang untuk membaca Al-Quran, akhirnya belajar, kemudian lulus ya, kemudian dia membaca Al-Quran dari 1 halaman, kemudian 2 halaman, kemudian 1 juz, kemudian 2 juz, dan lain sebagainya. Proses yang dilakukan itu akan memberikan, oleh Allah akan diberikan kesempatan yang baik dan terus-menerus mendapatkan balasan yang memudahkan. Jadi ketika seseorang itu belum memulai, maka dia tidak akan mendapatkan kemudahan untuk amal-amal selanjutnya. Yang ketiga, amal yang dilakukan terus-menerus mencapai ritme yang baik, akhirnya akan menjadi amal yang stabil, atau sering kita katakan sebagai istiqomah. Nah, istiqomah itu kemudian Allah jaminkan ya, garis-garis kehidupan di mana dia selalu merasa optimis ya, dia merasa tenang, artinya tidak tergoyahkan, tidak galau dengan keadaan-keadaan orang lain ya, dan kemudian oleh Allah dibuat bahagia terhadap amal-amal yang bisa dilakukan. Nah, itu tadi bagian khusus yang perlu kita renungkan kembali. Yang pertama kesungguhan, yang kedua rela ya, dan mengupayakan
latihan yang terus-menerus agar amal-amal kita, kebaikan-kebaikan kita itu mencapai kondisi yang stabil sehingga mempunyai pengaruh yang besar untuk diri kita, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat, bahkan negara. Ibu-ibu rahimakumullah, ya, apa saja yang perlu dilatih agar menjadi stabil, ya, agar menjadi stabil. Sesuatu yang tidak stabil, tidak istiqomah, sekali lagi tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan kita, tidak akan memberikan pengaruh yang maksimal, ya. Apa pengaruhnya? Bagaimana Allah kemudian menurunkan rahmat, Allah memberikan ketepatan, ya, ketajaman basirah, Allah mendekat-dekatkan kebaikan dan orang-orang baik, ya. Bahkan kemudian Allah jaminkan, ya, Allah jaminkan rezeki agar kehidupannya menjadi kehidupan yang terus berkembang. Rezeki, orang yang diberikan rezeki yaitu diberikan fasilitas untuk bisa melaksanakan semua kebaikan, bahkan menyempurnakannya. Apa? Ya, artinya dia bisa beribadah, bisa berbuat baik dengan orang banyak, bisa sedekah, bisa infak, bisa korban, bisa umroh, bisa haji, ya. Itu rezeki Allah jaminkan itu ketika tadi orang sudah mempunyai sebuah pemikiran bahwa setiap amal yang dilakukan harus sampai stabil, harus sampai istiqomah. Kalau belum, memang kita akan dihadapkan pada banyak ujian, ya. Sering sekali banyak ibu yang berkonsultasi, ya, diuji tentang suaminya, diuji tentang anaknya, diuji tentang tetangganya, diuji tentang temannya, dan lain sebagainya. Kenapa diuji? Salah satu kemungkinan yang terbesar adalah amal-amal kita tidak stabil. Kita hanya kepingin segala sesuatu yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang membahagiakan dan bisa dinikmati, sehingga kemudian Allah terus uji kita. Sekali lagi, orang yang sedang diuji itu Allah kepingin mengembalikan, ya, fokusnya dan seluruh upaya kehidupannya untuk bisa berbekal dengan amal yang terus-menerus. Yang pertama yang harus distabilkan itu adalah ibadah dan dzikir, ya, ibadah dan dzikir. Kenapa? Karena itu menjadikan iman sebagai pondasi kehidupan. Ibadah dan dzikir itu menjadi pondasi. Tentu saja ibadah dan dzikir itu tidak berdiri sendiri. Orang mengatakan, wong urip gurkon ibadah dan dzikir aja, apa bisa, ya, apa dia bisa mengembangkan kehidupan? Sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa ibadah dan dzikir yang dilakukan terus-menerus dengan ritme yang bagus itu akan terbangun fondasi yang kuat. Sekali lagi, pembangunan fondasi yang kemudian tidak diteruskan dengan amal-amal, tidak dihiasi dengan amal-amal, juga tidak menjadi bagian rumah yang bagus. Bayangkan, kita membuat fondasi yang kuat, entah dengan kedalaman yang kuat dari baja, dan tidak dibangun rumah di atasnya, tidak dibangun rumah di atasnya, maka orang tidak akan bisa menikmati, ya, terkesan kaku, ya. Untuk apa itu coba, ya kan? Namun tidak boleh juga dikatakan bahwa sing penting terlihat itu adalah bangunan dia hiasannya. Suatu saat kita melihat tuh, ya, di TikTok gitu, ya, ada sebuah pembangunan rumah yang sangat bagus, cakep lah, perpaduan antara rumah yang dibuat di zaman-zaman dulu dengan segala hiasan arsiteknya dan dipadu dengan zaman sekarang. Belum ada sebulan rumah itu ambruk, roboh. Setelah para insinyur heran, rumah bisa difoto bagus kok kemudian ambruk. Ternyata memang rumah itu tidak pakai fondasi. Maka orang bilang, kok bisa membuat rumah tidak pakai fondasi, ya kan? Ya, faktanya itu adalah orang-orang yang sekedar kepingin terlihat, ya, kepingin terlihat bagus, ya. Kalau dalam bahasa pelawak dikatakan, orang sekarang itu tidak perlu pinter-pinter banget, yang penting kelihatan pinter.
Demikian juga kemudian merambah ke arah bagian-bagian yang nyangkut hal yang hakiki tentang agama. Tidak perlu kita itu jadi orang yang serius amat, punya semua ilmu agama. Yang penting tampak soleh. Ya, itulah kemudian terjadi banyak orang berbeda karakternya ketika pengajian atau di luar, atau pengajian ketika di rumah, ketika bersama teman-teman dan lain sebagainya. Salah satu sebabnya karena pembangunan fondasinya tidak kuat. Kenapa itu menjadi penting? Karena aktivitas ibadah dan zikir itu tidak terlihat, orang tidak tahu. Ya, kemudian kita mengatakan setiap hari kita alhamdulillah setiap hari melakukan sholat tahajud, kemudian sholat duha, ya, dan lain sebagainya. Orang tidak tahu. Akan terlihat ketika kemudian fondasinya itu ternyata tidak bisa dibangun dengan kuat. Apa cirinya fondasi yang tidak kuat itu? Ketika kemudian kita itu melakukan kebaikan-kebaikan, baik bentuknya ibadah, baik bentuknya kebaikan untuk orang lain yang bentuknya muamalah, maupun kebaikan-kebaikan yang punya kemanfaatan yang besar, makin lama berbuat dia makin tertekan, ya, merasa bahwa banyak hal dalam proses kedua, dia merasa sudah banyak sholat, sudah berzikir, sudah membaca Al-Quran, ya, namun kemudian tidak memberikan dampak yang serius. Maksudnya serius apa? Hidupnya tidak menjadi mudah, tidak kaya, kepengen punya kekayaan banyak biar kemudian bisa ngasih banyak orang. Tapi ngasih banyak orang itu ya dikatakan bahwa dia orang yang dermawan, orang yang baik, ya, dan sebagainya gitu, ya. Jadi misalnya nih kita kan kita membaca Quran nih, dari surat Al-Baqarah sampai Anas, ya, kemudian diulang lagi, ya, bahkan kita ada yang ditargetkan khatam 2 kali 3 kali. Lama-lama bukannya kemudian dia menjadi lembut, menjadi tenang, ya, tetapi justru kemudian dia merasa tertekan, merasa stres, ya, kemudian marah dengan keadaan dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa fondasinya tidak kuat. Dan salah satu ciri yang sangat khas ketika fondasinya itu sudah bergoyah, fondasinya itu ada retak, fondasinya itu kurang kuat, ya, bergoyah itu karena ibadah dan zikir sebenarnya tidak dengan baik, itu dia tidak bisa bermuka berseri, tidak sumringah ketika melakukan amal-amal kebaikan. Itu sudah menjadi ciri bahwa rahmat kemudian menjadi berkurang. Karena tidak sumringah, kemudian mudah marah, mudah kecewa, mudah tersinggung, maka banyak orang yang kemudian menjadi salah di hadapan dia, ya. Jadi sekali lagi, bagian yang kita latih di dalam ibadah dan zikir itu dampak, ya, dampak yang cukup serius, ya, adalah dia tidak bisa bermuka berseri, ya, tidak bisa sumringah, dan tidak bisa melaksanakan amal-amal itu dengan mengalir. Kemudian yang kedua, belajar dari orang lain, ya. Karena zaman sekarang itu semua orang kepingin punya ciri khas, bahkan tidak kepingin sama dengan orang lain. Bahkan ketika ada bentuknya perintah, bentuknya contoh Rasul pun, itu ada orang yang tidak suka, ya. Dia kepingin melaksanakan kebaikan, kepingin melakukan proses kehidupannya itu dengan caranya, ya, ya. Itu tidak mudah, ya, belajar dari orang lain itu. Karena belajar dari orang lain itu, kenapa itu berat, ya? Allah akan memberikan kepadanya banyak jalan, ya. Allah akan memberikan kepadanya punya ketepatan di dalam memilih. Kenapa? Karena kehidupan itu sejarah itu diulang-ulang, ya. Sehingga ketika kemudian kita banyak belajar dari orang lain,
tentu saja dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya kreativitas yang tinggi, itu menjadikan kita menyingkat waktu, ya, menyingkat waktu. Salah satu contoh yang spektakuler yang sering disampaikan itu bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, ya, itu menjadikan rakyatnya itu makmur. Ketika dia jadi khalifah, ketika dia jadi pemimpin, ya, salah satu yang dia pikirkan adalah bagaimana rakyatnya itu sampai pada posisi bisa zakat. Padahal kalau posisi bisa zakat sekarang itu dia punya penghasilan sebulannya sekitar 7 juta. Ya. Kenapa? Karena orang yang bisa zakat itu dia mendapatkan tanda dari langit. Sehingga ketika Allah itu melipatkan keberkahan-keberkahan, maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan pertama kali lipatan keberkahan yang diturunkan dari langit. Sehingga itu sangat mengurangi beban Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang harus memikirkan bagaimana pembagian harta, pembagian agar kemudian rakyatnya itu terjamin. Dan apa yang dilakukan beliau? Beliau tidak kemudian memberikan modal, tidak memberikan bantuan-bantuan, tidak. Beliau terus-menerus berkeliling, ya, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari desa satu ke desa yang lain untuk menggiatkan rakyatnya untuk senang dan bahagia bersedekah. Diberikan dorongan semangat yang luar biasa. Dan ternyata Allah ijabahkan. Faktanya itu benar-benar terjadi. Ketika meningkat keimanannya, ya, aktivitas fondasi kehidupan seseorang itu dengan iman, dan kemudian dia mendapatkan ide bagaimana orang itu senang bersedekah, senang menolong, senang infak, ya, dan lain sebagainya. 3 tahun kemudian, tidak ada satupun di antara rakyat Umar bin Abdul Aziz bisa diberi zakat. Semua mengeluarkan zakat, makmur selama 3 tahun. Itu sebuah hal yang sangat luar biasa dan itu tercatat oleh sejarah. Ya. Maka itu bagian yang tidak bisa dipungkiri, ya, ketika kita belajar. Ternyata rahasia keberkahan itu ketika kita mampu melapangkan dada kita, mampu mendorong tekad kita untuk berbuat baik. Kenapa itu sulit? Bagi kita, bagi masyarakat. Ya karena cara pandang kehidupan. Suatu saat saya itu dijemput mobil, ya, ada seorang ibu yang menjemput saya pakai mobil, dan beliau memang punya kemampuan yang cukup handal, ya, dalam menyetir gitu. Nah, ketika berpapasan, ya, dengan mobil besar, itu kemudian sama-sama berhenti. Maka ibu itu kemudian mengatakan, ayo Bu, maju Bu, masih jauh gitu. Dan dia bilang sama saya, orang itu kadang-kadang kalau membawa mobil besar itu perasaannya sudah tidak bisa jalan, tidak cukup, tidak leluasa, sehingga tidak jalan. Demikian juga dengan manusia. Ketika dia merasa punya beban yang besar, merasa tidak bisa, bebannya terlalu besar sehingga tidak bisa jalan, tidak bisa melakukan, bahkan melakukan kebaikan yang sederhana. Ada orang punya penghasilannya sedikit, anaknya banyak, SPP naik, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian merasa bahwa dia tidak mungkin untuk bisa sedekah, harusnya malah saya yang dikasih beban. Dia merasa beban yang besar itu menjadikan dia tidak bisa melakukan sebuah amal. Padahal Allah ujikan itu untuk melihat seberapa lapang dada kita terhadap persoalan-persoalan kehidupan, ya. Allah itu mencarikan banyak fasilitas dan ujian-ujian agar bisa melapangkan dan memberkahkan kehidupan seseorang, ya. Maka kita sadari, ini bicara tentang belajar dari orang lain.
setiap orang itu ya punya garis rezeki yang berbeda. Satu keluarga itu garis rezekinya satu, sudah menjadi satu, ya kan? Maka ada kalau orang itu belajarnya salah, ya ada misalnya suaminya sakit, ya istrinya mengatakan, Bu, sekarang saya itu semua urusan kehidupan terbeban pada saya. Saya yang kerja, saya yang ngurus rumah ya dan lain sebagainya. Padahal ketika kita itu melakukan sesuatu, kita bekerja, kita jualan, rezekinya itu tetap rezeki yang dikumpulkan jadi satu keluarga itu. Kalau kita pengen membuktikan garis siapa yang paling besar, ya kita berpisah. Maka itu salah satu hikmah kenapa diperkenankan talak satu, ya, agar orang itu tidak bicara sekenanya, semaunya, gitu ya. Ada sebuah keluarga itu ya, ada sebuah keluarga. Sebenarnya juga bukan keluarga kaya, penghasilan bapaknya juga tidak begitu besar, tetapi selalu mendapatkan banyak kenikmatan karena bapaknya baik, sering berbuat baik, maka banyak sekali orang itu kirim ya, kadang ngirimi buah, kadang ngirimi makanan, beras dan sebagainya. Baru setelah bapaknya meninggal itu terjadi banyak yang kacau ya dalam keluarga itu. Ya artinya sudah berkurang juga rezekinya ya. Dan tadi tidak begitu banyak mendapatkan rezeki dari sisi lain ya. Nah, ternyata garis bapaknya memang sangat besar, maka ketika kemudian garis itu diambil itu terjadi goncangan yang besar. Nah, untuk itu apa kemudian Allah tidak dianggap adil ketika garis rezeki orang itu berbeda-beda? Bukan. Ya, orang memang diberi rezeki yang berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang mau dilihat Allah apa? Bagaimana kemudian Allah memberkahkannya. Jadi kalau kita sudah tahu garis rezeki kita, segeralah kita tuh mencari cara. Banyak sekali yang sudah dicontohkan. Bagaimana cara memberkahkan rezeki yang datang kepada kita. Maka itu tidak akan bisa dibandingkan dengan ada orang yang punya uang banyak tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan. Ada juga orang yang tidak punya uang bisa sempurna dia dalam kehidupan ya, karena dia sudah melaksanakan sampai kepada haji. Nah itu tadi cobalah membuka kelapangan hati kita untuk membaca, untuk melihat ya, belajar dari orang-orang tentang kesuksesan menegakkan kehidupan, mengatasi persoalan-persoalan yang sengaja Allah berikan kepadanya dan berkembang dengan itu. Yang selanjutnya, yang terakhir ya, jangan tergesa-gesa. Nah itu penyakit manusia itu ya, selalu tergesa-gesa, kepingin melihat hasil. Padahal jelas pemilihan Allah itu terletak pada orang yang berproses terus-menerus sampai menjadi ritme, sampai menjadi kekuatan dan tidak pernah berhenti sampai akhir kehidupannya. Nah, tetapi setan akan mengajak kita untuk tergesa-gesa, untuk apa? Merusak proses kehidupan kita. Yang pertama, orang yang tergesa-gesa itu terlihat dari satu, mengejar target ya, dan hanya melihat hasil ya, mengejar target. Dan biasanya kalimat mengejar target itu terhubung dengan dunia. Ada yang menyatakan, Bu, saya itu sudah menambah amal saya, kenapa rezeki saya tidak tambah gitu ya. Itu artinya memang tetap kurang. Ya sudah sering saya sampaikan ketika seseorang bertanya kepada seorang kiai, Pak Kiai, saya mau minta amalan. Kenapa? Karena kok hidup saya kok berat sekali ngangkatnya. Ada persoalan anak-anak, ada persoalan sakit, ada persoalan rumah dan lain sebagainya, hutang dan lain sebagainya. Apa kata Pak Kiai? Kalau Allah itu menguji seseorang, Allah kepingin melihat satu ya, kelapangan dadamu ya. Apakah kamu hidup dengan iman atau hidup dengan egomu, harga dirimu? Kalau kamu hidup dengan keimanan, maka Allah kepingin kamu itu bisa menerima ketetapan yang diberikan Allah kepadamu.
Lalu Allah akan melihat modal kehidupanmu. 1, sholatmu, ibadahmu. 2, dzikir. Ya, 2, dzikir. Kemudian 3, doa. Yaitu tetap berdoa bersungguh-sungguh ya, agar Allah melihat bahwa engkau menggantungkan harapan kepada Allah. Dan itu terus. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, dia berdoa selama 90 tahun. Ya, Nabi itu, Nabi yang paling dikasih oleh Allah. Nah, makanya biasanya ya orang yang tidak bisa stabil itu ya karena tadi terburu-buru karena target. Makanya kita itu disuruh terus. Dalam bahasa kaidah syariat itu dikatakan ya, beramalah kamu semampumu. Kalimat semampumu itu karena kalau beramal terus dengan kemampuanmu terus menerus, Allah akan meningkatkan kemampuanmu. Nah, kadang-kadang ayat itu disalahgunakan. Loh, kan Allah juga sudah mengatakan semampumu, kok kamu ribut. Aku memang mampunya gitu, itu orang malas. Karena kaidah melaksanakan semampumu itu, lakukan semampumu terus menerus, maka Allah akan meningkatkan kemampuan. Ya, jadi tadi bedanya orang itu benar-benar kemudian mengambil proses amal ya. Ini dia mengejar target, hanya melihat hasil dan merusak proses. Yang paling parah sering saya sampaikan itu, pokoknya aku ngerti manusia itu tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, tapi ya tadi dia karena hari-harinya itu dia pedagang besar. Hari-harinya itu disibukkan dengan banyak pembeli, ya, dengan banyak pembeli. Ya. Dan itu bulan Ramadan ya, beliau jualan makanan, ramai sekali kalau bulan Ramadan itu. Nah, ternyata dia merasa bahwa ketika harus ditinggal sholat, yaitu pelanggannya itu jadi males karena ditinggal-tinggal orang cepet-cepet ya. Akhirnya dia mencari cara yang penting tetap sholat gitu ya. Ketika dia pulang ya, kebetulan pas saya silaturahim itu enggak keluar-keluar. Saya bilang sholat lama amat, kata dia sholatnya duhur, asar, maghrib, isya, taraweh ya kan. Nah, itu sholat cara apa kayak begitu? Saya bilang, oh, daripada temenku tuh malah nggak sholat sama sekali. Itu padahal sama-sama tidak jelas, nggak rak ceto itu ya, nggak jelas ya. Maka tadi kadang-kadang ketika kita melihat hasil itu repotnya sambil merusak proses. Sambil merusak proses kita baca Quran ya. Memang banyak disampaikan oleh kaidah sejarah bahwa ketika kemudian kita kepingin kita mendapatkan masalah ya, kemudian kita kepingin mendapatkan cepat mendapat ilham bagaimana cara penyelesaiannya, itu memang harus berbekal kebaikan. Nah, kebaikan yang banyak itu ada di Quran. Banyak disarankan dan dicontohkan dalam sejarah bahwa membaca 1 hari 10 juz itu akan memudahkan orang untuk cepat mendapatkan ilham menyelesaikan masalah. Nah, tapi karena targetnya itu pokoknya masalah kudu selesai, maka dia membaca Quran ya, kemudian kemudian capek, kemudian marah-marah kalau diganggu dan lain sebagainya, karena nanti tidak selesai 10 juznya, kemudian tidak diberikan penyelesaian dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tergesa-gesa itu dia mengejar target, hanya melihat hasil dan merusak proses ya, merusak proses. Nah, banyak kasusnya, misalnya begini, ada seseorang itu kepingin membahagiakan, seorang suami yang kepingin membahagiakan istrinya ya, maka ingat ya, ketika bulan haram datang itu, bulan haram mengingatkan bahwa amal yang bagus itu adalah amal yang ketika dia beramal baik sambil menekan ya, sambil menekan hawa nafsu, sambil menekan keburukan-keburukan. Kalau tidak, itu ya impas, dia tidak dapat apa-apa. Nah, seorang suami itu kepingin membahagiakan istrinya, tetapi dia juga kepingin untuk menikmati banyak hal yang menurut dia menjadi haknya sebagai laki-laki.
ya karena mungkin kemudian uangnya bertambah ya dan lain sebagainya. Maka terjadilah kasus-kasus yang sering terjadi adalah perselingkuhan, gitu ya, perselingkuhan. Ya, dan kadang-kadang juga si istri itu sampai tidak tahu bertahun-tahun dan suami itu merasa dia sudah menemukan cara ya tetap bisa membahagiakan keluarganya dan dia tetap bisa menikmati banyak hal yang dalam terjadi kasus perselingkuhan entah dengan temannya sekantor ini dan sebagainya. Perlu kita ketahui ketika kita merusak proses yang benar, maka dampaknya cukup berat, apalagi kasus-kasus yang berkenaan dengan zina. Biasanya kalau saya berhadapan atau ada orang konsultasi tentang keluarga, sampai kemudian keluarganya itu ada suaminya, kadang-kadang istrinya, sekarang sudah menjadi biasa. Kemudian dia berzina, ya, maka Allah, barang siapa sudah keluarga dan berzina, maka Allah akan berikan kepadanya muka yang hitam. Muka hitam itu hanya bisa dilihat oleh seluruh penduduk langit dan bumi kecuali manusia. Nah, muka yang hitam itu, ya, itu memang sudah menjadi fasilitas atau menjadi tempat para setan itu memancarkan energi negatif. Ya, itu sebabnya kenapa orang yang sudah berkeluarga kemudian berzina, kalau di dalam Islam itu hukumnya dirajam sampai mati, dirajam di depan umum sampai mati, dilempari batu, ya, suruh melempari yang tepat kemudian sampai mati. Kenapa? Agar energi negatif itu segera hilang dari bumi, tidak ditebarkan ke mana-mana. Nah, ada yang bertanya, berarti kalau selingkuh sudah zina, berarti dinikahkan saja, Bu? Itu nikah apa tidak nikah, tetap akan bermuka hitam, menjadi sumber tersebarnya energi negatif. Jadi dia akan merusak suasana dimanapun dia berada. Nah, bagaimana kalau tobat? Nah, itu tadi energi hitam itu tadi, ya, energi negatif itu memang hanya bisa diredam ketika dia berada pada tempat yang punya curahan rahmat yang besar, punya curahan rahmat yang besar. Maka ya tadi dia harus menahan diri, tidak kemana-mana, ya dia ke masjid, ke ini, dibimbing dan sebagainya. Maka saya bilang kepada seorang istri, kalau tetap bisa menerima suaminya, dia harus punya kekuatan jiwa yang besar. Kenapa? Karena akan dipakai terus-menerus oleh setan untuk, ya, mengeluarkan energi negatif dimanapun dia berada, walaupun dia kadang-kadang berbuat baik, ya. Nah, itu tadi, ketika kita itu berbuat baik, kemudian kita punya target, ya, kemudian hanya melihat hasil, bahkan merusak proses, akan terjadi banyak hal yang tidak kita inginkan, bahkan diikuti penderitaan-penderitaan yang menyesakkan hati. Yang ketiga, terjebak cara-cara instan. Ya, kenapa orang itu tidak kokoh? Kenapa amalnya tidak bisa menarik garis-garis langit? Kenapa dia melakukan banyak hal tapi energi positifnya tidak keluar? Ya. Banyak dihina, tidak diperhatikan, tidak bisa memberikan kekuatan, ya, memancarkan kebaikan. Itu salah satunya pasti terjebak di sini, ya. Terjebak cara-cara yang instan dan itu tidak ada, ya, tidak ada. Ya, bayangkan saja kita sholat harus terus menerus, wirid harus terus menerus, baca Quran terus menerus, tidak ada yang kemudian bisa dicapai dengan instan, ya, bisa dicapai dengan instan. Makanya 3 jam belajar Quran langsung bisa membaca surat lancar itu, ya, kalau bagi orang-orang yang sudah pernah belajar, ya, pasti memahami bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak matang, tidak bagus, dan tidak menghasilkan kebaikan. Yang ketiga, meninggalkan aktivitas atau amal karena perubahan-perubahan yang tidak terlihat, ya. Meninggalkan aktivitas
atau amal karena perubahan-perubahan yang tidak terlihat. Ini juga sangat manusiawi. Senengane gonta-ganti ya, gonta-ganti donga, gonta-ganti amal karena dia merasa bahwa apa-apa yang dilakukan itu sepertinya tidak seperti yang dibayangkan. Ya. Istighfar misalnya, katanya istighfar yang banyak itu bisa hutangnya terlunaskan. Buktinya hutang saya tidak lunas-lunas malah tambah. Yang hutang siapa, yang suruh bayar siapa, ya kan? Nah, itu kenapa? Itu pasti istighfarnya itu tidak menjadi kekuatan. Mereka sholat, mereka melakukan banyak hal, kemudian membaca Quran, wirid doa hanya sampai ke kerongkongan, sehingga tidak menjadikan bagian yang memberikan aura kekuatan agar garis-garis langit itu datang. Ya. Yang selanjutnya lelah menunggu datangnya jawaban atau hasil. Banyak sekali orang berkonsentrasi. Kenapa Allah menguji kita? Agar kita menambah amal. Jawaban setiap ujian itu bukan misalnya kita sakit, jawabannya tidak harus sembuh. Tetapi selama proses sakit itu Allah memberikan kesempatan yang sangat langka. Bahwa orang sakit ketika istighfar dosanya hilang, bahwa orang sakit ketika lapang dada doanya diterima, bahwa orang sakit itu akan memberikan atau membawa malaikat ya datang ke rumah. Fungsi malaikat untuk mengamini doa-doa, mendoakan orang yang sedang ngurus orang sakit itu dan melaknati ya orang-orang yang berbuat maksiat. Maka sering kita sampaikan ya, itu bagian kita itu kadang lelah, kemudian semuanya sendiri. Banyak yang berbahaya. Jangan sampai mencela makanan. Orang yang mencela makanan rezekinya langsung dikurangi oleh Allah. Orang yang mencela orang sakit, ya, maidu orang sakit, pasti dia akan mengalami hal yang sama dengan orang yang dicela. Karena orang sakit itu memang diberikan beberapa kelebihan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan. Ya. Kenapa kemudian amal tidak berkembang? Kenapa kemudian efek ya energi positif sampai garis-garis langit, ada kemudahan, ada kelapangan, keberkahan, bahkan kalau dalam bahasa ulama itu ya ada banyak ulama yang menjadi sakti ya, punya indera keenam gitu ya, karena dia melakukannya terus-menerus, punya ketajaman yang oleh Allah akhirnya diberikan ya bagian-bagian yang tidak terpikirkan oleh manusia ya. Namun ya kadang-kadang banyak manusia itu yang merasa cukup sudah melakukan itu, wis sholat, wis dzikir ya, pengajian sebulan sekali ya, daripada tetangga tidak sama sekali. Kalau orang itu merasa cukup, langsung diuji oleh Allah, karena setiap orang oleh Allah diberi kesempatan untuk selalu menambah amalnya, dan dengan itu maka kemudian Allah akan menumbuh kembangkan menjadi lebih banyak. Begitu barangkali ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan itu mengingatkan kita dalam rangka persiapan bulan Rajab ya, bulan haram. Mudah-mudahan nanti sampai bulan haram kita sudah mencoba untuk melatih amal-amal kita. Dan ketika bulan haram ya, bulan Rajab, kita sudah mendapatkan bagian lipatan-lipatannya. Bersabarlah dan terus bersabar. Ketika kita meyakini sebuah perintah, maka terus lakukan dengan kesabaran. Terus diasah, mendekatlah kepada orang-orang baik. Beramalah bersama-sama orang baik sehingga Allah turunkan kekuatan yang lebih ya kepada kita. Begitu ibu-ibu, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, memudahkan, melapangkan, bahkan memberkahkan semua yang kita lakukan. Mari kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Ilaha diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbika wal takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.